Haleluya, shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini saat teduh kita terambil di dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 dengan tema garam dan terang dunia. Demikian firman Tuhan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar saudara semua? Hari ini kita berbicara tentang garam dan terang dunia. 2 hari yang lalu saya menghadiri acara pemakaman kawan saya. Di situ banyak kesaksian yang dinyatakan tentang kebaikan beliau, tentang apa saja yang beliau lakukan selama beliau masih hidup. Saudara, melalui perjalanan kawan saya ini, saya mengambil suatu hikmah tentang kebaikan seseorang yang pada akhirnya kita semua akan menghadap Bapa di surga. Haleluya. Sesuatu yang dapat kita buat selama kita masih hidup adalah menabur tentang yang namanya kebaikan di dalam kehidupan kita. Meskipun kita sendiri mungkin sedang dalam kekurangan, tapi kita bisa menabur apa yang baik di dalam kehidupan kita, meskipun hal itu kecil dilihat orang, tetapi niat dan kebaikan kita dinilai oleh semua orang sampai pada akhir hidup kita. Puji Tuhan, manusia dikenang apa yang baik yang dia lakukan. Manusia juga bisa dikenang dengan apa yang jahat yang dia lakukan. Tetapi apabila kita melakukan semua yang baik, menjadi berkat bagi semua orang, bukan hanya manusia yang memperhitungkan itu sebagai suatu kebaikan, tetapi Allah Bapa memperhitungkan itu sebagai suatu kebenaran di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pada hari ini saya mengajak setiap kita untuk melakukan perbuatan yang baik, menjadi garam dan terang dunia. Banyak orang bercita-cita, aku ingin mungkin menjadi hamba Tuhan yang terkenal di mancanegara. Mungkin aku ingin menjadi sesuatu yang besar nanti di masa yang akan datang. Tetapi kita tidak mempersiapkan apa yang kita punya. Tuhan mempersiapkan kita untuk menjadi orang yang besar di kemudian hari. Apabila kita tidak mempersiapkan apa yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita, kita tidak akan memperoleh apapun. Sebagai contoh, apabila kita ingin melayani, contoh di luar negeri, minimal kita harus bisa berbahasa asing. Tetapi kita tidak melakukan itu, bagaimana Tuhan mau memakai kita apabila kita tidak mempersiapkan diri kita? Kita persiapkan apa yang ada pada diri kita. Nanti Tuhan yang akan memperlengkapinya. Amin. Siapkan pelurunya, Tuhan kasih senapannya, dan Tuhan kasih ladangnya untuk kita bisa bertempur, untuk kita bisa mengasah keahlian kita di sana. Demikian juga untuk menjadi saksi, saudara. Apa yang ada padamu, lakukan itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela,
terima dan nikmati prosesnya, maka garam dan terang dunia itu ada di dalam kehidupan kita. Untuk menjadi terang, kita tidak perlu memerlukan sesuatu yang besar, tetapi apa yang ada pada kita. Ingat tentang kisah 5 roti dan 2 ikan, dimulai dengan 5 roti dan 2 ikan yang dikasihkan oleh seorang anak kecil kepada para rasul. Dan lihat, Tuhan membuat mukjizat. Tuhan melakukan dan melengkapi apa yang kita mulai, dan Tuhan mengakhirinya dengan kasih, berkat, dan kebenaran untuk mempermuliakan Bapa di surga. Amsal 10 ayat 6-7 dikatakan, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Mari kita menjadi kenangan yang mendatangkan berkat, sebab berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman, tetapi nama orang fasik akan menjadi busuk. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, dan menjadi berkat buat kita semua. Gloria, haleluya, shalom aleihim. Selamat beraktivitas dan menjadi umat pemenang. Tuhan Yesus memberkati.